Shalom untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Melalui video ini saya mau berbagi pembelajaran firman terkhusus dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai ayat 11 ya. Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai ayat 11. Saya akan memberikan pembelajaran firman ini dalam terang topik Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Itu terang topik kita. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembelajaran firman kita di video ini. Teman-teman semua, Yehezkiel dia sudah ada di Babel, tepat sebelum penghancuran Yerusalem oleh orang-orang Babel. Sehingga pasal 33 ini ya sepertinya terjadi tepat sebelum penghancuran Yerusalem itu. Saya akan menyampaikan kepada kita mulai ayat yang pertama untuk kita semua. Mari kita ikuti ayat yang pertama dikatakan. Lalu datanglah firman Yahweh kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala atau meniup shofar untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala atau suara shofar itu, tetapi dia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, dia dihabiskan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sampai di situ dulu teman-teman semuanya. Sampai di ayat yang keempat. Nah, saya mau sampaikan kepada kita, disinggung di sini tentang sangkakala, suara sangkakala. Ya, ini adalah shofar. Shofar itu semacam trompet yang terbuat dari tanduk binatang, khususnya ini dibuat dari domba, ya. Dan ini sering diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan kata sangkakala. Jadi shofar ini dipakai dalam peperangan ya. Shofar ini dipakai untuk memberi peringatan bahwa akan terjadi peperangan. Sehingga dalam bagian ini shofar ini memberi informasi bahwa perang akan datang dan mereka sedang dikepung oleh pasukan musuh pada saat itu. Itu situasinya. Sehingga dikatakan dalam bagian ini yang sudah saya bacakan kepada kita tadi, seseorang akan meniup shofar untuk memberi info bahwa musuh sudah datang ya. Karena info itu sudah sampai melalui suara shofar itu, siapa saja orang yang cukup bodoh untuk tidak mendengarkan peringatan itu, sehingga dia lari masuk ke dalam kota dan berlindung di dalam kota itu, dikatakan tadi, untuk orang yang tidak mendengarkan suara peringatan shofar itu sehingga dia tetap masuk ke kota, maka pedang akan mendatanginya. Pedang akan mendatanginya dan itu adalah kesalahannya sendiri ya teman-teman. Kesalahannya sendiri. Sehingga ini memberikan pembelajaran penting kepada kita. Apa itu? Setiap kita teman-teman bertanggung jawab untuk tindakannya sendiri ya. Setiap kita bertanggung jawab untuk setiap keputusan yang kita ambil. Lanjut kita ke ayat yang kelima. Di ayat yang kelima dikatakan dia mendengar suara sangkakala. Dia mendengar suara shofar. Tetapi dia tidak mau diperingatkan. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, dia menyelamatkan nyawanya. Nah, teman-teman semuanya, dikatakan setiap orang yang menerima peringatan karena dia mendengarkan shofar itu ya, setiap orang yang menerima peringatan, setiap orang yang menerima nasihat yang benar, dia akan selamat. Artinya kita mendengar suara shofar, peringatan tentang bahaya, peringatan tentang peperangan ya, bahwa musuh akan segera masuk ke dalam kota. Musuh akan segera menyerang kota, itu peringatannya. Kalau kita menerima peringatan itu ya, dan kita pergi meninggalkan kota, itu poinnya. Oke? Peringatan musuh akan masuk ke kota. Sehingga kita pergi meninggalkan kota, kita akan selamat.
Bukan malah masuk ke dalam kota ya teman-teman. Bukan malah masuk ke dalam kota. Kalau masuk ya seperti yang dikatakan tadi. Pedang akan datang menghampiri dia. Seperti itu ya kan. Sekarang kita masuk ke ayat yang ke-6. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang tetapi tidak meniup sangkakala, tidak meniup shofar, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan, orang itu dihabiskan dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Penjaga ini watchman ya teman-teman, watchman. Jadi ceritanya di sini penjaga itu melihat musuh sudah datang. Harusnya dia meniup shofar, trompet peringatan, tapi dia tidak meniupnya. Artinya apa? Artinya penjaga ini, watchman ini tidak mengingatkan warga kota. Mereka akan diserang. Orang-orang yang ada di dalam kota itu akan mati semua. Sehingga dikatakan ini menjadi kesalahan si penjaga itu. Ini adalah kesalahan si penjaga itu. Karena si penjaga itu tidak mengingatkan orang-orang kota itu. Si penjaga itu mungkin tidak menutup pintu gerbang kota itu. Akibatnya kehancuran pun tidak bisa dihindarkan. Kematian tidak terhindarkan. Teman-teman, saya mau katakan kepada kita, sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat masuk akal bagi kita, ya. Ini sesuatu yang sangat masuk akal bagi kita. Contoh yang lain seperti ini. Contoh yang lain, ada seseorang yang melihat orang jahat memasukkan racun ke dalam makanan. Ya, ada. Dilihat memasukkan racun ke dalam makanan. Orang yang melihat ini dia tidak memperingatkan orang-orang yang ada. Sehingga orang-orang yang ada itu memakan semua makanan itu, akibatnya apa? Mereka semua mati. Itu ceritanya. Ini sesuatu hal yang masuk akal bagi kita semua, ya kan? Nah, dengan mengetahui ini, sekarang kita masuk ke dalam ayat yang ke-7. Inilah firman yang saya bawakan kepada kita. Ayat 7 sampai ayat 11. Saya mau katakan kepada kita mulai ayat 7 ini akan ditampilkan analogi spiritual untuk kita semua ya. Ada analogi spiritual yang mau ditampilkan kepada kita. Ayat yang ke-7. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Baik, tentang ini teman-teman semua. Kalau saya katakan Yeskel menjadi penjaga ya, it's okay ya. Benar ya. Yeskel dia menjadi penjaga. Kalau saya katakan kita semua menjadi penjaga bagi sesama kita, apakah salah? Menurut saya nggak salah. Kita semua menjadi penjaga bagi sesama. Artinya, jika kita tidak memperingatkan saudara kita, teman kita, bahkan musuh kita. Jika kita tidak memperingatkan orang tentang bahaya dosa, tentang pelanggaran, tentang ancaman yang akan datang. Kalau kita tidak memperingatkan, maka darahnya akan ditimpakan kepada kita. Ayat yang 9. Lebih dalam lagi dikatakan, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya dia bertobat dari hidupnya, tetapi dia tidak mau bertobat, dia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Teman-teman semua, ungkapan mati dalam kesalahan ya, mati dalam kesalahan ini bukan bicara tentang kehidupan dan kematian ya. Bukan tentang kehidupan, bukan tentang kematian. Ini berbicara tentang keselamatan jiwa kita atau kehilangan jiwa kita. Itu yang dibicarakan di sini. Artinya jika kita tidak melakukan panggilan kita untuk apa? Mengingatkan orang yang berdosa. Jika kita tidak melakukan instruksi yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka kepada kita akan dituntut pertanggungan jawab.
Sebaliknya teman-teman semua, jika kita memperingatkan ya, terlepas apakah kita didengarkan atau tidak didengarkan. Jika kita memperingatkan, maka kita akan selamat. Tetapi mereka yang tidak mau mendengarkan, mereka akan dituntut untuk kesalahan mereka. Apa kesalahan mereka? Tidak mau mendengarkan peringatan. Itu kesalahan mereka. Kenapa tidak mau mendengarkan peringatan? Ayat yang ke-10 dikatakan, dan kau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, House of Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami. Dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Teman-teman semua, bagian ini ya berisi argumen yang sangat masuk akal ya. Argumennya sangat masuk akal. Jika kita hidup di dalam dosa ya, dosa-dosa itu akan tetap tercatat dalam hidup kita. Dosa-dosa itu bukan hanya tercatat, tetapi sudah membawa kerugian bagi kita dalam hidup ini. Kenapa? Karena banyak masalah yang sudah dihasilkan, diakibatkan. Banyak masalah dari dosa itu. Salah satu contoh adalah rusaknya hubungan ya, teman-teman semua. Rusaknya hubungan. Dosalah yang membuat hubungan suami istri rusak. Dosalah yang membuat hubungan bertetangga rusak. Dosalah yang membuat hubungan orang tua anak, abang adik rusak. Dosa juga yang membuat hubungan bernegara dan berbangsa menjadi rusak. Semua kerusakan-kerusakan itu dibaliknya bekerja adalah dosa itu sendiri. Lalu mereka berkata, bagaimana kami bisa berharap untuk hidup? Bagaimana kami bisa berharap untuk hidup jika dosa-dosa ini ada dalam catatan kehidupan kami, terekam di dalam kehidupan kami semua dosa-dosa itu. Tidak dibersihkan. Seperti itu ya. Saya tambahkan tidak dibersihkan. Ayat 11. Katakanlah kepada mereka, ini respon dari Tuhan. Okay? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel, House of Israel? Teman-teman semua, jika Tuhan tidak ingin ada yang binasa ya, jika Tuhan tidak ingin ada yang mati di dalam hidup ini ataupun di dalam kekekalan nanti, ini mau mengingatkan kita apa itu teman-teman semua ya, teman-teman semua, kematian kita itu bukan keinginan Tuhan ya. Kematian saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasih itu bukan keinginan Tuhan. Keberdosaan kita, pemberontakan kita kepada Tuhan itu bukan rencana Tuhan. Kita sudah diberikan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah semua manusia mengambil keputusan yang benar. Kehendak Tuhan adalah semua orang mengabdi kepada Tuhan yang benar, bukan mengabdi kepada berhala dan nabi palsu. Kehendak Tuhan adalah semua manusia hidup untuk Tuhan. Perhatikan ini. Kehendak Tuhan adalah saya dan teman-teman semua hidup untuk Tuhan. Sehingga perhatikan baik-baik teman-teman. Perhatikan baik-baik. Untuk memenuhi kehendak Tuhan itu, seruan pertobatan pun dikumandangkan. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel, House of Israel? Ya. Teman-teman semua, ini yang sangat menghibur bagi kita semua. Apa itu? Tuhan mau semua orang Israel harus diselamatkan. Ya, sekali lagi, Tuhan mau semua orang Israel harus diselamatkan. Sehingga supaya mereka diselamatkan, mereka harus melakukan pertobatan. Mereka harus bertobat. Saya mau menyebut satu kata dalam bahasa Ibrani, tesuvah, ya. Tesuvah. Apa ini? Tesuvah ini dalam Ibrani lebih baik ya diterjemahkan sebagai kembali ke keadaan semula.
kembali ke keadaan semula. Sekedar informasi untuk kita semua, oke? Sekedar informasi untuk teman-teman. Dalam pemahaman Yahudi, ya, kembali ke keadaan semula itu ada tahap-tahapnya. Setidaknya ada 3 unsur yang ada di dalam gerak kembali ke keadaan semula. Yang pertama, menyesali kesalahan. Menyesali kesalahan, teman-teman. Teman-teman melakukan kesalahan, teman-teman berbuat jahat, teman-teman berdosa, ya, dan teman-teman menyesalinya. Itu sangat penting. Penyesalan akan dosa-dosa itu tahap yang pertama. Yang kedua, ambil keputusan untuk berubah. Ya, ambil keputusan untuk bertobat. Lalu yang ketiga, ekspresikan pertobatan dalam kehidupan kita. Ekspresikan. Tunjukkan pertobatan itu dalam kehidupan kita. Jadi itu 3 unsur, teman-teman, yang ada dalam gerak kembali ke keadaan semula. Nah, sehubungan dengan itu secara teknis bagi orang Yahudi, ya. Bagi orang Yahudi, setiap kali seseorang melakukan dosa, dia wajib melakukan tesufah itu, kembali ke keadaan semula. Wajib melakukan kembali ke keadaan semula. Contoh, disebut keadaan semula ada suami istri itu bersatu, benar nggak? Iya ya, normalnya suami istri itu bersatu, hidup dalam satu rumah. Tetapi teman-teman, karena dosa mereka berpisah rumah. Tetapi karena dosa mereka saling menghancurkan pasangannya. Tetapi karena dosa, mereka saling menyakiti keluarga dari pasangannya karena dosa. Sekarang apa arti kembali ke keadaan semula? Kembali ke keadaan semula artinya suami istri itu rujuk kembali. Benar ya? Suami istri itu baik kembali, pulih kembali hubungannya. Karena hubungannya harus dipulihkan sehingga semuanya hubungan akan dipulihkan kembali. Itu keinginan Tuhan, teman-teman. Itu keinginan Tuhan. Sehingga berbahaya jika keinginan Tuhan bertentangan dengan keinginan teman-teman semua. Perhatikan ini, apa yang saya katakan. Jika kehendak Tuhan bertentangan dengan kehendak teman-teman semua, itu akan menjadi bahaya yang sangat besar. Tesufah. Bagi orang Yahudi ada 1 minggu Sabat. Ada 1 minggu Sabat itu di antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Dan 1 minggu Sabat ini dikenal sebagai Sabat Tesufah. The Sabbath of turning. Ya. Turning from our sins, turning back to God. Ini teman-teman yang Tuhan inginkan. Berbalik dari dosa-dosamu untuk kembali kepada Tuhanmu. Ya. Berbalik dari dosa-dosamu untuk berjalan di dalam kehendak Tuhanmu. Turning back to God. Saya mau nyampaikan kepada kita ada yang menarik dalam bagian ini. Apa itu, teman-teman? Tuhan tidak hanya meminta supaya manusia kembali ke keadaannya semula. Enggak hanya meminta, kembali kepada semula. Tetapi Tuhan juga menyediakan jalan, teman-teman. Tuhan menyediakan jalan supaya manusia itu kembali ke keadaan semula. Apa jalannya? Dengan memberikan pengampunan. Jadi di sini bagian ini mau menegaskan kepada kita, Tuhan menyediakan cara supaya manusia yang berdosa itu, manusia yang jahat itu bisa dibersihkan dari segala kesalahannya, bisa dibersihkan dari segala dosa-dosanya. Apa caranya, teman-teman? Caranya adalah melalui sistem pengorbanan. Kita belajar dari Alkitab kita, sistem pengorbanan ini adalah sesuatu yang diadakan oleh Tuhan untuk manusia, bukan untuk Tuhan, oke? Ini sistem pengorbanan untuk manusia. Teman-teman, ketika Abraham diperintahkan Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak, ya, Abraham bersedia mengorbankan anaknya Ishak, benar ya? Ya, Abraham bersedia. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Tuhan memakai domba jantan sebagai pengganti untuk Ishak. Domba jantan dipakai Tuhan menggantikan Ishak sebagai kurban. Jadi ceritanya Ishak tidak jadi dikorbankan, ya.
Sebaliknya domba jantanlah yang menjadi pengganti Ishak untuk dikorbankan kepada Tuhan. Ada substitusi di sana teman-teman. Ada penggantian di sana. Oke. Nah, sehubungan dengan itu, di sini dalam bagian ini Tuhan katakan dalam ayat 8 tadi, Tuhan katakan dalam ayat 8, "Hai orang jahat, engkau pasti mati." Saya ulangi ya. Ayat 8 katakan, "Hai orang jahat, engkau pasti mati." Teman-teman, kepada Adam Tuhan pernah katakan, "Jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati." Pastilah engkau mati. Artinya apa? Jika kamu berdosa, jika kamu melanggar perintahku, jika kamu adalah orang yang jahat, pastilah engkau mati. Itu perkataan yang Tuhan katakan kepada Adam loh. Tetapi dalam Yeskel 33 ini ada yang menarik. Apa yang menarik teman-teman? Tuhan mengizinkan adanya penebusan. Meskipun engkau pasti mati ya. Engkau pasti mati karena dosamu. Tuhan mengizinkan adanya penebusan. Itu yang kita lihat dalam Yeskel 33 ini. Kenapa Tuhan mengizinkan adanya penebusan? Karena ayat 11 katakan, Yahweh tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Apa yang disukai oleh Yahweh adalah pertobatan orang fasik supaya dia hidup. Teman-teman, ini poin pentingnya, ini goalnya apa? Bertobatlah supaya apa? Engkau hidup. Nah, itu ya poinnya. Jadi ada orang jahat yang melakukan dosa. Ada orang jahat yang melakukan dosa, ada juga penjaga. Penjaga yang menegur dia supaya dia bertobat dan supaya dia hidup. Jika dia bertobat, orang berdosa, orang jahat itu, dia akan hidup. Tetapi jika dia tidak bertobat, dia pasti akan mati. Dan teman-teman tidak perlu heran, teman-teman, pertobatan ini berhubungan dengan pengorbanan, ya. Pengorbanan, yang mana dalam pengorbanan di situ ada ide tentang substitusi tadi. Ide tentang penggantian tadi seperti dalam kisah pengorbanan Ishak. Dalam pengorbanan, hewan dikurbankan sebagai penebusan untuk dosa-dosa manusia. Itu yang diterangkan dalam perjanjian lama, juga dalam perjanjian baru ya. Juga dalam perjanjian baru. Saya mau katakan kebenaran ini kepada kita supaya kita semua tahu dan paham. Apa itu? Tanpa penumpahan darah teman-teman. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maksudnya dalam sistem pengorbanan ya. Dalam sistem pengorbanan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani pasal 9 ayat 22. Sehingga melalui kesempatan ini saya mau ingatkan kita semua teman-teman yang setia mendengarkan video dari yang saya bagikan selama ini. Saya mau ingatkan kepada kita semua. Kita semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita semua manusia yang terlahir ke muka bumi ini. Kita semua butuh pengorbanan darah untuk bisa memperoleh penebusan. Kita semua membutuhkan pengorbanan darah supaya kita hidup teman-teman. Sehingga melalui bagian ini kita diingatkan. Ya, kita diingatkan. Jika dosa sudah terjadi, pasti kamu mati. Sekali lagi, kamu pasti mati kalau dosa itu sudah terjadi. Dan satu-satunya cara supaya kita tidak mati. Satu-satunya cara supaya kita hidup ya. Satu-satunya cara hanyalah dengan cara diampuninya dosa-dosa kita. Bagaimana kami bisa hidup jika catatan-catatan dosa kami itu diberikan tetap dalam hidup kami. Itu tadi pergumulannya ya. Catatan-catatan dosa itu tetap ada dalam hidup kami. Bagaimana kami bisa hidup? Itu catatan tadi. Dan inilah caranya. Supaya kita hidup hanya dengan cara diampuninya dosa-dosa kita. Dan puji Tuhan. Dan haleluya ya. Tuhan sudah menyediakan pengorbanan supaya kita hidup. Sekali lagi, Tuhan sudah menyediakan pengorbanan supaya kita hidup. Teman-teman,
Tuhan sudah menyediakan penebusan supaya kita tidak mati. Dan jalan untuk hidup itu ada di dalam Mesias yang telah menjadi kurban untuk penebusan dosa-dosa kita. Mesias, Yesus Mesias sudah menjadi kurban untuk penebusan dosa-dosa kita. Jika dalam pengorbanan Ishak tadi, Tuhan menyediakan domba jantan sebagai ganti Ishak, benar ya? Tuhan menyediakan domba jantan, Jehovah Jireh, Elohim Jireh, ya, Elohim Jireh. Jika dalam pengorbanan Ishak Tuhan menyediakan domba jantan itu sebagai ganti Ishak, bagi kita Tuhan menyediakan Mesias menjadi kurban untuk kita. Poin pentingnya teman-teman semua, poin pentingnya, Tuhan menyediakan dirinya sendiri untuk kita. Ini poin pentingnya. Ini jalannya, teman-teman. Ini jalannya. Tuhan menyediakan dirinya sendiri untuk kita. Itu jawaban untuk pertanyaan di ayat 10 tadi. Tuhan menyediakan dirinya sendiri untuk kita. Ishak katakan kepada Abraham, ya, Ishak, anak Abraham, mengatakan kepada bapaknya, "Bapak, di sini kita puja kayu, di sini kita juga sudah punya api, tapi di mana hewan kurbannya?" Seperti itu ya. Katanya kita mau mengorbankan. Ini udah ada kayu lengkap, ini udah ada api. Kok kita lupa membawa kurbannya? Di mana domba untuk pengorbanannya? Apa kata Abraham, teman-teman? Apa kata Abraham dalam Kejadian 22 ayat 8? Elohim Jireh, ya. Elohim Jireh. Elohim yang akan menyediakan anak dombanya untuk korban bakaran baginya. Teman-teman, Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban baginya. Dan anak domba Elohim yang disediakan untuk kita, dialah Yesus Mesias kita. Nah, teman-teman, Yesus Mesias kita adalah penyediaan Elohim bagi kita. Elohim Jireh, itu terjemahannya ya, Elohim Jireh. Saya memakai istilah Elohim, saya memakai istilah Yahweh dan lain-lain. Ini supaya kita semua familiar ya, familiar dengan istilah-istilah yang ada di dalam kitab suci milik Tuhan. Kita perlu familiar dengan istilah-istilah di sana. Nah, kita kembali kepada bahan kita. Tuhan tidak menginginkan kita mati, teman-teman. Tuhan tidak menginginkan kita mati. Jika sekarang kita sedang berbuat dosa, jika sekarang dosa sedang meliputi rumah tangga kita, sehingga kita berpisah dari suami kita, berpisah dari istri kita, berpisah dari semua keluarga kita, kita berada dalam dosa. Sadarilah, dengarlah firman ini, Tuhan ingin kita hidup. Tuhan tidak ingin kita mati. Tuhan memberikan kepada kita setiap kesempatan, teman-teman. Tuhan berikan setiap kesempatan supaya kita hidup. Tuhan bahkan memberikan anaknya untuk menebus dosa kita supaya kita hidup. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga memberikan hambanya. Tuhan juga memberikan setiap orang menjadi alat Tuhan, menjadi watchman, penjaga bagi diri kita. Menjaga sesama kita. Yang mengingatkan kita, menegur kita, menasihati kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Supaya kita bertobat dari cara hidup kita yang tidak baik itu. Dan jika pun kita sudah berdosa, penjaga itu akan mengingatkan kita supaya kita menyesali dosa-dosa kita. Supaya kita bertobat kembali ke keadaan yang semula, tesuva. Supaya kita hidup, teman-teman. Nah, ini tentu berbicara tentang konsep penghakiman ya. Ini tentu berbicara tentang konsep penghakiman. Saya mau katakan kepada kita, penghakiman itu bukan tentang menimbang berapa banyak kebaikanmu, berapa banyak kejahatanmu. Enggak. Teman-teman semua, penghakiman itu bukan tentang berapa banyak kebaikanmu dan berapa banyak kejahatanmu ya. Jika saya melakukan 3 perbuatan baik dan hanya 1 perbuatan jahat yang saya lakukan, berarti saya aman. Bukan itu. Jika saya menyumbang banyak ke gereja, maka perbuatan baik saya itu akan menutupi banyak sekali perbuatan-perbuatan jahat saya yang kecil-kecil. Bukan seperti itu ya. Penghakiman Tuhan bukan seperti itu, teman-teman. Penghakiman Tuhan adalah berdosa pastilah engkau mati, titik. Teman-teman paham gak apa artinya itu?
Berdosa pastilah engkau mati. Artinya berapa banyak pun perbuatan baikmu. Dengarkan ini. Berapa banyak pun perbuatan baikmu, jika dosa-dosamu tetap ada padamu, tetap tersimpan dalam catatan hidupmu. Jika dosa-dosamu itu tetap ada, pastilah kamu mati. Berapapun banyaknya perbuatan baikmu. Perhatikan itu baik-baik. Sehingga melalui firman ini kita diingatkan, teman-teman. Melalui firman ini kita diingatkan, semua perbuatan jahat kita harus dibersihkan. Semua dosa-dosa kita harus diampuni dengan melaksanakan pengorbanan. Dan pengorbanan itu sudah Tuhan lakukan untuk kita. Sudah Tuhan laksanakan untuk kita di dalam Yesus Kristus yang naik ke kayu salib itu. Sehingga jika kita sudah ditebus, sehingga jika kita sudah diampuni dosa-dosanya, kita harus berjalan di dalam Tuhan. Teman-teman, berjalanlah di jalan Tuhan. Jika teman-teman hidup di dalam dosa, itu artinya teman-teman tidak berjalan di dalam Tuhan. Jika teman-teman sekarang tidak mau bertobat dan tidak mau mendengarkan nasihat yang benar, mengapakah teman-teman akan mati? Bertobatlah, kembalilah ke keadaan yang seharusnya, keadaan yang semula. Kiranya bahan ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.